Kalau untuk tadi, ini beliau ini agak ragu. Ini sebetulnya siapa yang akan lolos putaran kedua ya? Masa sih terlihat confidence kok? Iya, tadi awalnya kan bilang satu putaran, tiba-tiba ya udah putaran kedua pun jadi kan gitu nih. Jadi berubah ya? Kan jadi berubah. Tapi kalau saya ditanya siapa yang akan lolos putaran kedua, Ya. saya boleh katakan Caimin salah satunya. Gitu. Akan Dengan ketemu Prabowo? Anies Baswedan. Anda menghitung akan ketemu yang mana nih? Ketemu Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud? Kalau dilihat bedahannya begini, tinggal nanti larinya apa betul seperti itu. Karena banyak juga dari wajah Bung Eriko tadi dia agak nggak percaya itu dengan survei Bang Kodari kan. Nah, jadi coba kita bedah sedikit begini. Ya. Pemilih Pak Prabowo 2019 itu adalah orang yang suka Pak Prabowo atau kader Gerindra pada saat itu dan yang tidak suka Jokowi. Ya. Nah, ketika ini bergabung, kira-kira ini bagaimana nih? Ini ada jatuh ke mana? Apa balik ke kandang? Atau justru kalau ke Anies? Kalau ke Anies, bisa-bisa Anies yang satu putaran ini menang. Apa iya bisa satu putaran Anies? Begitu. Dan itu persentasenya cukup tinggi loh. Dari survei saja kalau Contoh, kita tadi mengambil Litbang Kompas, mungkin suara Anies masih agak jauh loh dengan Prabowo Gibran. Bagaimana, apa yang bisa dilakukan sehingga make sense, masuk akal Anies satu putaran? Mungkin juga pertanyaan yang sama nanti buat Bang Eriko. Inilah yang sekarang ini sedang berproses. Dilihat lagi, diterawang lagi. Ada yang ngomong kripto, ada yang ngomong tentang bagaimana pajak lebih diluaskan lagi, beban masyarakat masih tinggi. Ya. Itu kan jadi bahan bagi orang gitu ya. Untuk Nanti mempertimbangkan. Kami 28% ini akan terkena kesulitan atau tidak. Sepanjang perjalanan hasil debat kemarin kelihatannya mereka bilang, wah ini agak sulit kita ini kalau barang ini yang jadi katanya. Ya. Kan itu tuh. Ya. Nah ini makanya mungkin 2 minggu dari sekarang ini baru bisa kelihatan terang, agak terang sedikit. Jadi kalau sekarang masih belum kelihatan ya? Belum, masih gelap? baru kemarin, baru mau kita bahas. Baru sekarang ini kita bahas di sini. Belum lagi 2-3 hari ke depan, apakah itu akan memperkuat apa yang dilakukan survei indikator atau malah kemudian mengkoreksi apa-apa yang kemudian itu menjadi hasil indikator yang sudah agak lama juga itu Bang ya. Udah agak lama juga itu. Enggak, awal Desember. Awal Desember. Iya, yang terbaru lah di antara yang lama. Tadi Oktober Kalau Desember yang benar nih. saya kan bukan indikator. Enggak, Abang kan pakainya sih indikator nih. Indikator awal Desember. Desember. Awal Desember. Yang terbaru Belum ada. belum ya, tadi tunggu dulu lah, jangan dulu dibilang seperti itu. Masa langsung 45, apapun kaget. Enggak Bang, analisa saya jadi kaget juga, 45 tinggi banget. Analisa saya berhenti sampai Desember. Oke, baik, Jantung kita silakan, belum. Bang Maafin, Eriko. jujur saja ya, ini sahabat saya Udori nih. Iya. Dialah yang pertama kali juga termasuk yang mengatakan sebaiknya 3 periode. Itu saja melanggar konstitusi. Ini supaya kita semua itu track record. Saya sebenarnya sudah menyampaikan ke Komisi 2 supaya nanti, tapi tidak sekarang, yang akan datang, semua lembaga survei itu harus mengklarifikasi siapa yang membiayai. Kita memaklumi, namanya mencari makan. Anggota DPR saja lapor LHKPN. Kenapa survei tidak begitu? Nah, kenapa tadi saya sampaikan data yang kita ambil itu adalah Kompas supaya ini fair. Kita juga memaklumi kalau indikator atau katakan Mas Udori punya ya ada keterkaitan. Ada kita pesanan maksudnya? maklum. Ada Ada survei lain lagi. Maka saya sampaikan kenapa nggak 52% aja langsung? Tanggung, kenapa 45? Kan begitu. Supaya lebih meyakinkan. Kita ini juga belajar statistik. Anda terganggu dengan 45% itu? Jadi begini, kalau kita mau ini adalah sedikit dasarnya. Sedangkan di Kompas saja hasil diskusi kami, misalkan, apakah ada intervensi? Ada. Itu jelas boleh ditanyakan sama apalagi yang lain. Mengkondisikan survei itu tidak sulit. Bukan ini kita sudah hal yang biasa, hal itu tahu, paham metodologinya dan lain-lain. Ya. Nah, makanya kita tadi sudah sampaikan ya Pak Bestari, sampai kapan? Oktober kata Pak Udori. Tapi diralat lagi, sampai awal Desember. Berarti sama dengan Kompas. Kompas sampai tanggal 7 Desember. Mana yang benar? Nah, kita kembalikan kepada masyarakat. Percaya tidak? Itu kembali kepada pilihan masing-masing. Tapi di Litbang Kompas suara Mas Ganjar banyak tergerus loh, dan kemungkinan besar beralih ke Prabowo Gibran. Justru itulah kami melakukan koreksi. Oke. Kita juga sadar diri, kita juga harus melakukan perbaikan. Kunci dari segala hal ini apa? Itu tadi sudah disampaikan Mas Udori juga, bahwa Pak Jokowi itu dari PDI Perjuangan, dari mulai wali kota. Nah, sekarang saya tanya, apakah Pak Prabowo Pak Jokowi? Ya tidak. Yang paling mirip dengan Pak Jokowi itu ya Mas Ganjar. Jadi kalau kemudian kolam besar kolam kecil,
PDIP yakin tetap mendapat itu kan ceruk boleh itu. saja istilah kolam besar, kolam kecil, mau jadi ikan besar di kolam kecil, mau jadi ikan kecil di besar. kolam besar. Nah, Ya. itu kan istilah saja. Sebentar lagi nanti jangan-jangan Pak Hudori ini jadi politikus nanti. Bukan lagi jadi Pengamat surveyor. politik. Oke, baik. Tapi begini. Silakan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bung Riko ini mengenai masalah survei. Kalau kita melihat survei-survei semuanya, itu rata-rata memang nomor 2 ini adalah yang lebih unggul. Iya. Walaupun kita semuanya tahu, tentu dari Bang Eriko tidak percaya pada saat itu, tidak mempercayai Angka tersebut. survei angka-angka Ya. survei tersebut. Dianggap survei-survei tersebut sudah dibayar semua. Iya. Saya kira sesuatu hal yang mungkin kita kembali lagi kepada permasalahan-permasalahan yang Tapi program-program. Pak Wihadi, apakah Pak Wihadi setuju misalnya semua lembaga survei mengklarifikasi siapa yang membiayai? Saya kira itu ada, kalau memang ada aturannya Ya, seperti itu, nanti silakan kita aja. nanti kita Ya kan? harus usulkan itu untuk yang Ya. akan datang. Karena Oke, itu baik. dia, karena itu kan aturan itu nanti akan dibuat, apakah itu memang harus dilakukan seperti itu. Sama aja. Untuk fair supaya kemudian informasi yang diterima oleh Iya. masyarakat lebih clear dan transparan. Begini. Gimana Bang Bestari? Semua kita paslon ini ingin menang. Tapi mbok ya jangan kemudian membuat framing-framing dengan model-model tertentu supaya menjadi afirmatif kepada masyarakat. Cocoklah memang dia karena selama ini surveinya bagus gitu. Kita harapkan bahwa ada keterbukaan. Oke. Saya setuju dengan Bung Eriko tak terduga tadi supaya ada keterbukaan. Karena begini, pernah juga dalam satu kesempatan itu ada perdebatan, lu punya 30 sekian, yang ini 45, menyatakan mana yang benar, itu aja sulit. Pak Bestari, ada satu di media lebih dari 100% totalnya. Itu ada. Ini kan, Baik. jadi ini Tapi begini. Baik. kalau framing seperti ini, saya kira. Tapi apa survei itu jadi framing? Apa iya Anda Nggak, setuju bahwa survei itu framing? Kita kembali lagi kepada masing-masing. Ya. Secara internal, partai-partai politik pasti Juga melakukan punya survei. Ya. Di luar yang survei dirilis sendiri. ini. Oke. Nah, dari situ aja kita bisa tahu sebenarnya. Dan ini kan ada yang disembunyikan, ada apa semacam. Ini adalah sebenarnya adalah refleksi. Tapi survei yang ada di partai-partai politik yang sekarang ini adalah bagaimana sistem daripada yang ada ini. Oh, saya berarti harus merubah strategi seperti yang dilakukan oleh Bang Oh ya, Eriko, kita kan? melakukan survei, tapi survei kan. itu untuk kebutuhan internal yang tidak perlu kita sampaikan ke Betul. publik. Karena kalau kita sampaikan itu, kok ada double framing kata masyarakat. Atau Pertanyaannya jangan-jangan nggak apa? disampaikan Itu loh. karena Nah, itu angkanya dia. juga masih rendah, belum naik-naik gitu kan. pertanyaan- Oke, tapi bisa juga kita lebih jeda tinggi, dulu, toh. kita jeda dulu. itu dia. Saya tunggu tanggapan dari Bang Hensat dan Mas Kodari usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalau memang kita menghendaki, ya Mas Hudori juga kan dulu sudah menginginkan 3 periode kan begitu kan, padahal itu kan melanggar konstitusi kan begitu. Tapi itu kan tidak berhasil, jujur saja. Nah, apakah sekarang bisa dijamin dari hasil survei itu juga berhasil? Oke. Memangnya masyarakat rakyat Indonesia bergantung pada hasil survei? Tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.